Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Handayani Makassar dengan saya Nurlini Sukanda, Kursini Murham, Jumra Alianto Ode, bertindak selaku tim pro berkenaan dengan mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Berbagai masalah kesenjangan politik bagi kaum perempuan disebabkan oleh keputusan politik, terutama pada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan ujung tombak lahirnya aturan sangat didominasi oleh laki-laki, padahal perempuan juga punya nilai, aspirasi dan kepentingan politik yang mesti diperjuangkan. Keterwakilan perempuan pada pencalonan lembaga legislatif terdapat beberapa masalah, yakni 1. Masih kurangnya keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif. 2. Belum maksimalnya pengembangan pendidikan politik dan keterlibatan politik bagi perempuan. 3. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sehingga menimbulkan kurang percaya diri bagi calon legislatif perempuan. Masalah-masalah tersebut sejatinya menjadi perbaikan agar keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat diwujudkan. Olehnya itu, kami sebagai tim pro, kami mendukung keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Pada pemilu tahun 2004, Indonesia telah mengesahkan aturan keterwakilan politik bagi perempuan dengan kuota minimal 30% bagi calon legislatif sebagai bentuk affirmative action. Aturan ini diklaim berhasil mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat nasional. Kuota 30% perempuan dalam badan legislatif kemudian dimapankan pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan, untuk kandidasi, kebijakan afirmatif ini diperkuat dengan zipper system sebagaimana diatur pada pasal 246 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, kami sangat menyayangkan aturan terbaru KPU dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 8 ayat 2 yang berpotensi mendegradasi keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik. Tentunya aturan KPU ini sudah menyalahi aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjamin keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berdasarkan analisa kami, penerapan affirmative action terhadap perempuan pada pemilihan umum ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Terbukti, dari jumlah keikutsertaan perempuan di tahun 2004 yang hanya sebesar 9% mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterapkannya kebijakan affirmative action dan zipper system yang membuat keterwakilan perempuan di DPR naik menjadi 20,8% di tahun 2019. Jelas bahwa kebijakan keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik sangat berpengaruh serta meningkatkan keinginan perempuan untuk masuk dan ikut andil dalam dunia politik. Sehingga kita perlu memperhatikan dan mempertahankan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan di DPR maupun di DPRD. Lawrence M. Friedman dalam teorinya membukakan 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam efektivitas penegakan hukum, yakni legal structure, legal substance, and legal culture. Yang pertama, legal structure, yakni perbaikan dari yurisdiksi baik itu dari lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pemuas pemilu, mesti mewajibkan keterwakilan 30% perempuan. Hal ini memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun dalam undang-undang tersebut masih perlu ditegaskan kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam keterwakilan perempuan. Yang kedua, dari segi legal substance, yakni produk yang bersinggungan khusus terhadap keterwakilan perempuan, di mana perlu adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama perihal kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan, serta ada tindakan sanksi administratif atau menjadi persyaratan kelulusan bagi partai politik dalam hal kepesertaan pemilihan umum. Yang ketiga, legal culture adalah sebagai sikap dan nilai yang berkembang dalam sistem hukum, baik secara eksternal maupun internal. Dari segi eksternal, tentu negara harus hadir dan aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang melibatkan kesertaan perempuan. Dari segi internal, berkaitan dengan kemampuan dan kesadaran akan peningkatan pengetahuan dan keterampilan politik serta kesetaraan gender. Berikut ini kami tawarkan 4 poin sebagai solusi. Yang pertama, merevisi peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, Perbawaslu dan aturan lainnya yang awalnya sekedar memerintahkan menjadi mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam segala sektor. 2. Merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan. 3. Meningkatkan kualitas keilmuan politik calon legislatif perempuan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kepengurusan inti partai politik baik di pusat maupun di daerah dan menjadi syarat wajib dalam pendaftaran partai politik di Komisi Pemilihan Umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.